Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita karunia nikmat, kesehatan, kesempatan, iman dan Islam sehingga di pagi hari ini kita dapat bertatap muka via Zoom meeting dalam rangka mengkaji sekelumit ayat Allah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor Fasri Jalal, Pak Rektor kita, Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Nur Huda, Bapak Wakil Rektor 5, Bapak Hendi, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu, ada Wakil Rektor 2, Ibu Yulia Suciati, dan para mahasiswa serta para hadirin yang berkesempatan dan menyediakan waktu untuk join bersama kita. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan untuk bersama kita ini menjadi amal soleh dan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita. Allahumma amin. Perkenalkan, di pagi hari ini mungkin ada paparan terkait mungkin share screen ya, Ustadz Firman, boleh? Sudah kelihatan, Ustaz? Ya, terlihat, Pak. Terlihat. Ya. Insya Allah pagi hari ini kita akan mungkin sekelumit, tidak banyak yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mungkin nuansanya agak kedokteran dan mungkin nanti terakhir ada pandangan Islam. Walaupun sesungguhnya kalau kita mengkaji ayat Allah, ini juga sudah nggak usah pakai dalil, ini ayat Allah juga. Variasi genetik dan kelainan genetik dalam pandangan sains dan Islam. Jadi kalau kita buka saja itu Google itu mencari gambar betapa indahnya ya anak terlahir dengan cantik, dengan manis dan berbagai macam tampilannya, tentu sangat menarik bagi kita. Tentu saja bagi seorang muslim ini kita langsung subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, luar biasa kan. Dengan berbagai macam asal, ada yang dari Afrika dan sebagainya, dengan warna kulit yang khas dan sebagainya. Namun terkadang kita melihat hal yang berbeda di antara anak-anak tersebut. Ada yang mungkin penampilan dari wajah saja sudah bisa kita identifikasi bahwa ini adalah hal yang luar biasa, anak spesial, bukan seperti yang sebelumnya. Nah, ternyata hal tersebut menandakan bahwa setiap anak terlahir dari hasil reproduksi seksual, dari hasil pembuahan antara orang tuanya, ibu dituai oleh ovum ibu dan disuai oleh sperma dari ayahnya dan menghasilkan anak yang terlahir ke dunia. Namun demikian kita harus paham bahwa setiap anak itu punya keunikan genetik masing-masing. Jadi tidak ada satupun anak yang punya gen yang sama persis dengan yang lainnya. Itulah kemahabesaran Allah SWT yang mungkin kita belum atau sudah biasa melihat karena mungkin kita tidak ungkap mengapa hal itu terjadi, jadi mungkin jadi seperti biasa saja. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak tersebut merupakan variasi dari genetik, berasal dari kombinasi antara gen kedua orang tuanya. Nah, masalahnya variasi dan kombinasinya apakah 50-50 atau 70-30? Nah, ini yang sungguhnya membuat menjadi ada rekombinasi yang menghasilkan tidak sama antara bapak ibu yang sama, tetapi anak-anak di antara mereka tidak ada yang sama persis. Dan berikutnya ada juga ternyata anak yang terlahir dengan kebutuhan khusus, yang salah satunya akibat kelainan genetik. Jadi akibat yang lain mungkin bisa jadi karena hal yang di luar masalah gen. Oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin ada 3 hal yang kita akan coba sampaikan, variasi genetik itu sendiri, kelainan genetik, dan bagaimana pada Islam. Sebagai overview, jadi keseluruhan kaji kita di pagi hari ini itu
akan melihat bahwa ternyata proses itu terjadi di dalam sel gamet, gitu kan. Yang ada proses namanya meiosis atau pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua macam, menduplikasi untuk menggandakan persis dengan orang tuanya atau sel asilnya, seperti namanya mitosis, tapi ini pembelahan di mana hasil akhirnya itu separuh dari sel asalnya. Di mana proses meiosis terjadi pada spermatogenesis, sperma, ini gamet pria, oogenesis, gamet yang akan menghasilkan gamet pada wanita yang hasil ada ovum. Proses yang dilalui dalam proses meiosis adalah ada pemisahan, disjunction, ada rekombinasi di antara gen tersebut pada proses yang namanya crossing over, dan akhirnya akan terciptalah variasi genetik dan menimbulkan keanekaragaman yang kita bisa melihat setiap hari di antara keluarga, di antara bangsa, di antara ras, dengan perbedaan kulit dan fenotip yang lainnya. Namun demikian dalam proses pemisahan kromosom di antaranya ada namanya kegagalan atau non-disjunction. Harusnya disjunction, ini terhambat, jadilah non-disjunction. Akibat non-disjunction, maka timbullah namanya abrasi kromosom, perubahan jumlah kromosom yang tidak seharusnya. Demikian pula adanya hambatan, gangguan di proses rekombinasi, terjadilah perubahan yang namanya abrasi kromosom secara struktural. Jadi dua hal ini yang akan kita kaji, abrasi kromosom secara numerik, abrasi kromosom secara struktural, semua bermuara dari masalah di meiosis. Dan itulah kemudian menghasilkan namanya kelainan genetik. Apakah satu-satunya dari abrasi kromosom? Tidak. Ada kelainan genetik akibat mutasi dan sebagainya. Masih banyak faktor-faktor yang lain, atau juga karena faktor. Jadi kalau dikaji ini sangat luas, oleh karena itu mungkin nanti akan hanya ini yang bisa kita sampaikan. Ini mungkin sepintas saja kalau barangkali nanti ada pertanyaan. Kemudian bagaimana variasi genetik terjadi? Yang jelas bahwa kita paham bahwa sperma merupakan gamet pria akan membuahi ovum dan jadilah siklus. Di mana sperma ternyata ada sperma X dan sperma Y. Apabila sperma X membuahi ovum, ovum selalu X, jadilah XX, jadilah wanita. Dan kalau Y, maka XY jadilah XY, di mana jadilah pria atau laki-laki. Ini namanya pedigree. Pedigree biasanya untuk merunut kenapa terjadi. Seseorang biasanya tanpa ada satu kelainan hari ini, kemudian kita runtut ke atasnya. Tapi kalau normal, ya itu tidak ada blok. Biasanya kalau ada kelainan, ada bloknya di sini. Ini contoh, misalnya ada pernikahan XY, seorang pria dengan wanita XX. Maka gametnya yang pria bisa X, bisa Y. Sementara gamet dari wanitanya X. Kalau X ketemu X, jadilah XX. XY jadinya XY, misalnya terus XY. Nah, ini contoh yang terjadi pada keluarga kita. Alhamdulillah, sehat semuanya. Amin. Kembali ke masalah kelainan genetik. Rupanya variasi genetik itu penyebabnya ada 3 hal. Yang pertama adalah adanya meiosis 1, di mana terjadi crossing over di meiosis 1. Kemudian ada rekombinasi, regregasi atau pemisahan atau segregasi di situ pada meiosis 1 juga. Kemudian ada random fertilization. Nah, 3 hal inilah yang membuat dunia menjadi indah, dunia menjadi berwarna, bermacam-macam tampilan, wajah, warna kulit, ras, dan sebagainya, karena ada 3 hal, yaitu crossing over, rekombinasi atau segregasi, dan juga ada random fertilization, pembuahan secara random. Namun demikian, karena ini terjadi pada meiosis, maka kita akan bertanya apa itu meiosis, dan apa tujuannya, di mana terjadinya, dan bagaimana mekanismenya. Nah, ternyata meiosis melibatkan tentang kromosom. Oleh karena itu, nanti kita akan kasih kromosom sepintas. Jadi meiosis adalah pembelahan sel untuk menghasilkan sel anak atau sel gamet yang komposisi informasi genetiknya setengah dari induk. Harus setengah. Karena nanti akan 2 gamet antara induk dari pria dan laki-laki, atau pria atau laki-laki dengan ibu atau wanita, maka setengah ketemu setengah jadilah 1. Itulah individu yang terjaga sampai sekarang. Jadi meiosis menghasilkan gamet di mana komposisinya setengah dari induknya.
Tujuannya apa? Untuk pertahankan kromosom yang konstan agar supaya organisme itu selalu bertahan dengan jumlah kromosom yang normal. Prosesnya melalui pembelahan pada sel gametnya. Akhirnya tujuan meiosis menghasilkan variasi genetik melalui proses rekombinasi. Jadi sebelumnya kita harus menjelaskan dari awal agar mudah-mudahan bertambah informasi bahwa kalau ada ini kemarin hari Rabu saya foto di RC gitu. Jadi ada sel yang sudah digelembungkan, dipecahkan pada fase metafase. Inilah kromosomnya gitu. Ini perbesaran 1000 kali. 100 pakai minyak MRC ini kita live. Nah, kromosom itu satu biji ini kromosom namanya. Nah, ini karena sudah fase metafase. Sebelumnya pada fase interfase masih berupa kromatid seperti ini. Itu namanya kromatid kalau satu tangkai seperti ini, kromatid. Nah, kemudian pada profase terjadi penggandaan. Jadilah namanya kromosom. Oleh karena itu, ini yang sepasang namanya sister kromatid saudara. Gitu ya. Kemudian ini ada sentromer di tengahnya. Nah, di dalam kromosom ini terdapat rumah gen namanya locus. Jadi ini kalau kromosom, kalau diurai, ini ternyata di dalamnya ada informasi genetik yang tersusun dalam bentuk double helix benang-benang. Nah, disinilah informasi genetik yang terjadi pada diri kita. Jadi dalam satu kromosom saja sudah mungkin ribuan informasi genetik yang ada dalam tubuh kita. Terbayang bahwa ini rumah besar dari gen-gen ada dalam tubuh kita. Maka untuk mengilustrasikan, saya coba bahwa kalau ini kita punya petai itu, satu tangkai gitu, ini petai yang disukai ibu. Gitu. Jadi ini namanya kromatid. Ketika menduplikasi, ini petainya ya, ayah warnanya coklat, ini warna hijau, gitu. Menduplikasi atau replikasi, jadilah kromosom. Jadi kalau satu ini kromatid, kalau mengganda jadi dua, menduplikasi atau replikasi. Nah, sepasang ini yang sister kromatid, dan ketika berfusi pada proses pembuahan, jadilah sepasang namanya kromosom homolog. Kalau sepasang jejer begini, namanya kromosom homolog, dan jadilah anak yang diturunkan, merupakan variasi dari bapak dan ibunya itu. Nah, 4 ini disebut namanya tetrad atau diploid. Jadi kromosom manusia yang tadi saya foto, kalau disusun tergambar berpasang-pasangan, ini disusun. Jadi kita punya autosom 22 pasang dan seks kromosom 2 pasang. Nah, proses meiosis yang rumit begitu, intinya bahwa proses meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terjadi pembelahan kromosom homolog, jadi homolognya berpisah, pengurangan jumlah kromosom, dan ada crossing over dan ada rekombinasi. Pada meiosis 2 terjadi pemisahan kromatidnya berpisah. Dan kemudian pemisahan ini tidak mengurangi jumlah kromosom, terjadi seperti proses mitosis biasa. Nah, kalau digambarkan ilustrasinya bahwa variasi genetik yang hebat, yang luar biasa, yang indah, yang merupakan kebesaran Allah SWT, merupakan proses dari crossing over. Salah satunya, nomor 1 karena pindah silang. Jadi kalau ada tadi, ini sepasang namanya, ada pasangan kromosom homolog. Kromosom homolog ini yang kromatidnya ini saling bertumpang tindih. Akhirnya terjadilah pembagian. Ada yang kemudian disuplai, pertukaran. Jadi ditukar yang hijau gitu, kemudian diberikan yang sebelah sini, yang coklat di dalam sini. Itulah kemudian terjadi namanya crossing over. Kalau kromosom ini namanya akrosentrik, kalau ini submetasentrik. Ada yang ini metasentrik, tergantung titiknya. Nah, kromosom ada bagian lengan panjang, lengan pendek, dan sebagainya. Nah, kalau lengannya 2, lengan panjang punya, lengan pendek punya, lengan panjang punya, maka crossing over bisa terjadi di dua area. Area yang atas, yang lengan pendek maupun lengan panjang. Maka semakin banyak variasi dalam kehidupan, dalam gamet yang terjadi. Nah, yang kedua, variasi genetik disebabkan karena namanya proses rekombinasi atau independent assortment, di mana terjadi variasi. Misalnya kita punya sepasang, ada biru, ada merah. Maka penyusunan rekombinasi bisa biru-biru, merah-merah, biru-merah, merah-biru. Kalau 2 saja, sudah ada 4 variasi.
ada 24 rekombinasi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 rekombinasi. Padahal jumlah sel gamet, kromosom pada gamet ada 23. Apa yang terjadi? Maka rekombinasi pada gamet, pada sperma, pada ovum adalah 2/23. Berapa kemungkinan rekombinasi itu? Ada 8 juta sekian. Lebih dari 8 juta. Untuk sebuah sel kromosom, sebuah sperma atau sebuah ovum punya kemampuan untuk rekombinasi. Jadi tidak sungguh luar biasa. Kemudian kalau jadi zigot, berapa rekombinasi yang terjadi? Maka 2/46 ada 470 triliun rekombinasi. Jadi kalau di alam semesta kita ini, di bumi kita, ada hanya 6 miliar manusia. Ini Allah sediakan 70 triliun untuk bermacam-macam rekombinasi. Jadi keluasan, kemahabesaran Allah ini tampak sekali. Bahwa Allah sediakan untuk katakanlah sekarang 6 miliar, sudah punya 70 triliun set untuk zigot itu. Setiap terlahir masih ada yang terlahir 1 di antara 70 triliun. Kemungkinan rekombinasi tersebut. Kemudian meiosis kita tahu bahwa terjadi pada spermatozoa, prosesnya namanya spermatogenesis, di mana pada laki-laki atau anak laki-laki dimulai saat balik. Jadi pembentukan sperma pada laki-laki dimulai setelah balik. Balik dulu baru proses berjalan. Jadi balik untuk proses sperma, baru sperma itu bisa membuahi. Jadi spermatogenesis tidak berlangsung hingga pubertas. Jadi diam saja. Anak laki-laki sebelum balik tidak terjadi proses spermatogenesis. Dan berlangsung dalam tubuh universe. Kemudian ada namanya ini stem cell-nya namanya immature germ cell sebagai spermatogonia atau spermatogonium kalau tunggal dia melekat ini informasi saja untuk dipahami nanti mahasiswa kedokteran ya. Nah di situ terjadi crossing over. Jadi ini terjadinya di gonad pada testis dan terjadi ini berjalan ketika sudah balik dulu. Kalau belum balik ini belum berjalan. Proses pembentukan belum jalan. Proses pembentukan kalau ini dipotong jadi tubulus univerus dipotong seperti ini dindingnya, maka berjalan dari dinding luar ke dalam, makin ke dalam makin masak. Dan disitulah terjadi tadi meiosis 1 dan meiosis 2 di mana 1 spermatogonium menjadi 4 spermatozoa dengan setengah dari atau jumlahnya namanya N, haploid. Ini prosesnya singkat saja. Nah, sementara meiosis pada pembentukan ovum pada wanita itu kapan terjadinya? Sejak janin. Setelah lahir, balik, ovum baru diovulasi dan baru bisa dilakukan fertilisasi. Jadi bayi, janin, kalau ibu-ibu sekalian sedang hamil, ternyata anaknya perempuan, kemudian usia 3 bulan sampai 4 bulan, sudah terjadi proses oogenesis. Pada janinnya sudah terjadi proses oogenesis. Gitu. Kemudian sampai nanti menghasilkan sekitar 700.000 oosit. Kemudian berhenti, lahir, berhenti juga, balik, baru aktivitas lagi, baru ovulasi. Gitu. Jadi pada oogenesis anak perempuan, oogonia berprogres saat fetus sudah terjadi proliferasi. Berhenti pada fase meiosis 2 dan berovulasi setelah balik. Nah, kemudian dikeluarkan satu persatu setiap bulan 1 mulai saat pubertas. Kalau kita lihat di sini, jadi ini pekan, jadi kita lihat mulai pekan ke-12, 13 sudah terjadi proses krisis pada fetus, bayi perempuan dalam kandungan ibunya sudah berjalan. Terus berjalan sampai kemudian dilahirkan. Nah, prosesnya akhirnya nanti ada proses meiosis 1, proses meiosis 2, dan hanya 1 yang 3 yang harusnya seperti sperma itu satu ogonium menjadi 1 ovum. Karena yang 3 ini jadi badan polar yang tidak berfungsi untuk pembuahan. Jadi dia tidak bisa dibuahi. Jadi prosesnya mungkin seperti itu. Nah, jadi ternyata dalam proses 3 sudah lahir menghasilkan 700.000 saat lahir. Kemudian setelah pubertas dia anak perempuan masih punya stok 300.000. Kemana yang 400.000?
mengalami proses namanya atresia. Dalam prosesnya itulah seleksi. Jadi disetok oleh Allah SWT 700.000 gitu kan. Kemudian setelah puber sudah balik dikurangi 300.000 stoknya. Yang lain seleksi. Yang kurang bagus apoptosis, mengalami kematian. Nah, kemudian itulah akhirnya first in first out, mana yang duluan ovulasi ya adalah yang pertama kali terjadi proses meiosis tadi. Oleh karena itu makin awal seseorang menikah dalam arti yang sesuai dengan masa yang sudah layak untuk menikah, disegerakan. Gitu. Kemudian sudah menikah punya suami, jangan ditunda. Gitu. Karena first in, first out, pertama kali masuk, itu yang akan diovulasi, dan itulah yang dibuai. Jadi apabila seorang perempuan menarche pertama kali ovulasi, pertama kali balik, usia 12 tahun misalnya, mengalami menopause 50 tahun dalam perjalanan hidupnya, maka seorang wanita tadi punya 456. Stok yang Allah sediakan 300.000. Diovulasikan kalau rutin sampai 50 tahun, nggak ada yang dibuahi, dan tidak ada masalah dalam kesehatannya, 460. Allah stoknya 300.000. Nah, dipakainya, atau yang terovulasi, cukup segitu. Nah, apabila hamil di usia 30 tahun, maka 30 kurang 12, kalikan 12, maka ovum yang dibuahi kira-kira ovum nomor 216. Jadi, kalau ada terlahir anak nomor 1, ternyata hamil di usia 30 tahun, kita bilang, nah, kok adalah hasil dari pembuahan ovum yang nomor 216 misalnya. Jadi ovulasi secara teratur, satu ovum 1 bulan. Siapa yang mengatur? Bukan kita. Kita nggak punya kuasa untuk mengatur dari 300.000 dan stoknya kalau rutin tadi 456 buah ovum. Dan setiap bulan satu-satu dikeluarkan secara teratur. Itu bukan gitu yang mengatur, yang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah variasi genetik, bahwa terjadi melalui random fertilization, pembuahan secara random. Ini teori lama bahwa sperma ada X dan Y. Sperma X dikatakan sperma ini cepat sekali kalau bergerak, lebih cepat daripada X. Ekornya panjang, ukurannya kecil, cepat, tapi cepat rusak ini, cepat fragile, cepat rusak dan mudah mati. Sementara sperma Y, sperma X ini pergerakannya lambat, ukurannya besar, ekornya pendek, tapi endurable, dia daya tahannya kuat, maka dia lambat untuk mati. Oleh karena itu, ketika ada ovum sudah ovulasi, ini ibunya sudah ovulasi, dan kemudian terjadi hubungan suami istri, kira-kira kalau suruh berlomba, yang duluan yang sampai adalah yang Y, maka jadilah XY, jadilah pria, laki-laki, anak laki-laki. Karena ovumnya sudah ovulasi, dibuai oleh sperma. Namun demikian, ketika belum ovulasi, yang Y duluan sampai, tapi tidak ada ovum di situ. Mungkin ibunya belum ovulasi. Kemudian yang X tetap berjalan, dia akan sampai juga di oviduct misalnya, terus baru ovulasi. Nah, jadilah XX, kira-kira jadilah wanita. Dengan demikian, ini mungkin sebagai rohnya pria merupakan sifat-sifat yang selalu sikap, selalu cepat, gitu kan, on time. Tapi ini fragile. Waduh, ini harus di backup ini karena cepat futur gitu. Maka harus ada pasangan yang menguatkan. Sementara sifat yang XX gitu kan, yang XX ini sabar, karena dia menunggu dulu sampai ovulasi dan baru membuai. Jadi sabar, endurable, dia tahan. Ini para wanita yang penyabar, wanita yang tahan kuat dengan cobaan hidup gitu. Tapi dia biasanya ekses lebih kuat dia. Nah, silakan dipilih pakai SDM yang akan mengembangkan di mana posisi yang tepat gitu. Jadi dari kurang lebih kalau secara WHO itu minimal 20 juta per mililiter untuk bisa membuahi, maka kira-kira 100 juta sel sperma per ejakulat, hanya 1 sel sperma yang berhasil membuahi ovum. Jadi kompetisi ini kompetisi yang luar biasa hebat untuk menjadi kita, melahirkan kita seorang manusia. Itu kompetisinya 1 berbanding 100 juta sel sperma. Itu setidaknya minimal, gitu kan. Nah, kalau ada 1/sekian persen, 0,00 sekian persen, ini kalau statistik diabaikan ini. Ternyata yang diabaikan jadilah kita. Jadi luar biasa. Kita itu terlahir dari
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh mau diciptakan dengan sebaik ciptaan. Dipilih dari yang terbaik, dari 100 juta dipilih yang terbaik satu itu. Jadi laki-laki mestinya sifatnya cepat, akurat. Perempuan atau wanita ini harus sifatnya sabar dan punya endurable, daya tahan yang baik dalam kehidupan. Nah, ternyata dalam proses pembuahan ada seleksi. Jadi kalau sperma masuk dalam saluran reproduksi wanita, terjebak di depan, di saluran reproduksi di depan, kemudian sampai di saluran belakang, misalnya oviduct, ini uterus oviduct, disinilah dan terjadi aktivasi, di mana itulah yang akan menjadi pemenang yang akan membuahi sperma. Maka sebenarnya kalau di sini ada termotaksis. Jadi seorang wanita kapan ovulasinya itu bisa dicek. Kalau rajin memeriksa suhu tubuh, misalnya suhu tubuhnya setiap pagi diperiksa 36, 37,5 misalnya. Itu kurang lebih itu suhu ketika naik tiba-tiba itulah saatnya ovulasi. Jadi dia ada peningkatan suhu tubuh sehingga menjadikan termotaksis untuk menarik sperma. Jadi itu saat pembuahan yang paling tepat. Oleh karena itu para Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dengan kompetisi yang luar biasa. Jadi untuk perebutan satu ovum 100 juta sperma itu berkompetisi. Nah, maka yang sukses membuahi sperma adalah yang berkualitas, yang punya motoritas tinggi dan daya tahan yang baik. Itu baik. Jadi sebenarnya kita sudah terseleksi dari hasil yang terbaik gitu di antara sekian ratus juta sperma. Dan secara genetik kita unik, nggak bisa dibandingkan satu sama lain, berbeda, ada yang berbeda. Nggak harus cari yang sama persis, nggak ketemu. Nah, oleh karena itu zigot yang sudah dibuahi itu genetically unique zigot, dia punya rekombinasi dari 2,46 ke 70,9 triliun kombinasi dalam kehidupan ini yang berbeda di antara kita. Kemudian mungkin sebagai penutup untuk yang pertama, bahwa setiap anak punya keunikan genetik, di mana masing-masing variasi genetik berasal atau adanya proses yang pertama crossing over pada mitosis dari rekombinasi, kemudian ada saat random fertilization, pembuahan secara acak pada saat pembuahan. Itu yang pertama. Yang mungkin lebih singkat lagi, mudah-mudahan bisa 10 menit ya. Selain genetik atau genetic order, yang kami fokuskan adalah masalah tadi, bahwa ada sepasang ini kromosom seharusnya membelah satu dan satu. Ternyata ini ditarik kedua semua. Itu pada meiosis 1. Ada yang namanya first division non-disjunction, gagal berpisah. Ini harusnya berpisah, membagi yang adil itu satu sama satu. Kalau ini ada 2 kromosom, harusnya satu sini, satu sini. Tapi terjadi non-disjunction. Jadilah di sini hanya XX. Oleh karena itu, kalau ada sperma ini ovum misalnya membelah lagi jadi XX, sementara yang di sini tidak punya kromosom, maka nanti penyebab yang tidak punya kromosom kalau dibuahi jadilah monosomi, dan kalau yang tidak membelah dia justru berlebih jadi trisomi. Sebaliknya ada juga yang sini sudah betul pembelahannya, di awal membelah sudah betul, tapi yang berikutnya yang gagal, jadi ada second division non-disjunction pada meiosis kedua, juga mengalami namanya haploid. Ini yang normal, kemudian harusnya dibuahi satu dan satu, kemudian ada yang berkurang jadi monosomi, ada yang berlebih. Jadi kembali bahwa ovum tadi setelah ini sebelum lahir pubertas itu, kemudian dia di sini terjadi seleksi bagaimana yang terbagus, yang terbaik yang akan nanti dibuahi. Namun demikian ada kegagalan di dalam proses meiosis satunya. Jadi non-disjunction tadi nggak bisa terjadi pada meiosis 1 yang seharusnya tadi ini harusnya terpisah kiri dan kanan, ini tidak mau ditariklah ke sebelah kiri, jadilah non-disjunction sebelah kiri, jadi ya berkelebihan, jadilah trisomi. Sementara yang di sini pembelahannya sudah betul, ini terbagi rata kiri dan kanan kromosomnya, tetapi yang berikutnya harus belah lagi. Meiosis kan ada meiosis 1 dan meiosis 2, dia gagal di meiosis 2, ini juga terjadi kegagalan. Jadi kegagalan bisa di meiosis 1 non-disjunction, bisa di meiosis 2 disjunction. Maka saya
singkat saja, kelainan genetik karena aberrasi kromosom ada dua, yaitu perubahan jumlah kromosom, numerik dan perubahan struktural. Dan kalau numerik bisa euploidi berkelipatan, yang normal namanya diploid. Ada tetraploid, triploid, namun jarang pada manusia. Yang seringnya adalah bertambahnya satu atau pada kelompok tertentu sehingga menambah jumlah kromosom, maka ada trisomi, atau berkurang banyak monosomi. Nah, juga perubahan karena susunan delesi versi transplantasi. Maka ini ada informasi bahwa trisomi itu biasanya terjadi ketika pada konsepsi pada pembuahan bisa terjadi. Namun biasanya kalau yang menimbulkan satu perubahan yang sangat fatal biasanya spontan abortion. Jadi secara alamiah akan terjadi proses sunatullah bahwa yang tidak bagus, yang membahayakan langsung diaborsi gitu, secara spontan. Trisomi biasanya kalau ini bisa jadi letal, jadi sebelum lahir sudah meninggal. Memang kemudian ada trisomi lain yang sering dijumpai adalah Down syndrome. Satu di antara bayi yang terlahir. Jadi penyebabnya kalau dicari-cari itu kan, ini sumbernya maternal dari ibu dan dari bapak. Ternyata dari penelitian meiosis 1 penyebab besar pada maternal. Ini meiosis 1 menyebabkan terjadinya non-disjunction karena ibunya. Karena bapaknya ada juga, namun faktornya ada meiosis 2 dan cukup kecil. Kemudian apa penyebabnya? Dikatakan bahwa kenaikan atau makin tingginya usia kehamilan saat ibu hamil. Jadi ketika usia sampai 30, 32 itu masih aman. Kemudian meningkat, usia bertambah sampai usia 44, ini kelahiran dengan Down syndrome semakin. Nah, penyebabnya adalah terjadi aneuploidy karena ada aneuploidy dari trisomi dan monosomi. Ternyata aneuploidy itu menyebabkan juga kelahiran yang cacat yang terjadi antara 0,3%, dan aneuploidy juga berasal dari maternal itu 5%, namun dari ovum itu 20-70%. Bukan menyalahkan ibunya, tapi proses itu karena panjang prosesnya. Tadi coba dari mulai gamet, mulai fetus sudah diproses pada wanita, dan terjadi kesalahan crossing over yang semakin tinggi dengan tingginya usia maternal. Ya, ini saya lewati saja. Jadi faktor penyebabnya, kalau ditanya apa sih kenapa terjadi demikian, jawabnya tidak tahu 70%. Jadi rahasia Allah itu luar biasa. Kita nggak tahu sebenarnya. Dan kalau yang lain karena penyebab turunan, karena yang diwariskan, oke lah 20%. Ada kelainan yang lain karena faktor-faktor trauma pada saat kelahiran, pada faktor metabolik pada ibunya, infeksi pada ibunya saat hamil, pemakaian obat-obatan, radiasi pada ibu hamil, dan gangguan pada infeksi, gangguan pada misalnya ada cancer dan sebagainya yang merupakan gangguan sitogenetik. Kemudian bagaimana pada Islam? Ini agak berat ini, Ustadz. Yang pertama menurut kami bahwa pada variasi genetik, yang pertama, yang jelas itu memantapkan keimanan kita. Tauhid bahwa ada sang pencipta, 10 sang pengatur, di mana ada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir innani la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati lidzikri." Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu tidak ada Allah menyebut nama dirinya. Ternyata di Quran Toha ayat 14, Allah menyebutkan nama dirinya pakai innani, anallah, ana, saya ini Allah. Pakai ego, la ilaha illa ana, tidak ada ana, tidak ada aku, maka sembahlah aku. Itulah Tuhan kita, punya nama diri, dia sebutkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang kemudian menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kita sangat hafal bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita bisa melihat kayak tadi, berapa kemungkinan terjadinya kita terlahir di dunia ini. Sungguhnya hasil seleksi yang sangat ketat, variasi yang sangat luar biasa. Jadilah kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan kualitas yang sehebat-hebatnya.
Kemudian variasi genetik juga merupakan fenomena alam semesta ini, merupakan alam ayat-ayat kauniyah, di mana sungguhnya kita nggak pakai dalil tadi, mengkaji tadi. Setiap manusia, setiap ilmuwan yang mengkaji ayat Allah, kaji alam semesta ini, saya kira akan bertemu dengan Allah. Dia akan ma'rifatullah. Pastilah. Siapa yang tidak memikirkan ini terjadi oleh siapa? Siapa yang bisa melakukan hal itu? Memvariasi, kemudian mengganti-ganti gen satu dengan gen yang lainnya, kemudian mempertemukan antara ovum dengan sperma, memilihkan yang harusnya X atau Y, itu bukan karena itu. Karena Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis juga memerintahkan manusia untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan penciptaan dan permukaan isinya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu? Yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berilah kami dari siksa api neraka. Jadi para mahasiswa kedokteran ketika belajar anatomi, belajar histologi, belajar kimia, belajar biomedis, apa saja, sungguhnya sedang belajar ayat Allah. Dan pastilah harusnya kita setiap melihat sesuatu, kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Ini hanya Allah yang bisa menjadikan kenapa ada gerakan begini, kenapa ada jantung, dan tidak kita kendalikan di luar kita. Maka kita diperintahkan untuk memikirkan ayat Allah. Semakin banyak kita mengkajinya, insya Allah semakin juga kita dicerdaskan, dimudahkan oleh Allah SWT. Maka perintahnya kita untuk memikirkan ayat Allah, tafakaru fi khalqillah, wala tafakaru fi datillah. Atau ini ada hadis lain, tafakaru fi khalqillah, wala tafakaru fillah. Fa'inkum an taqdiru wa qadir. Berpikirlah tentang apa yang diciptakan dan janganlah berpikir tentang pencipta itu sendiri. Kemudian kita dengan melihat variasi yang luar biasa, kita lihat berita ya di Amerika jadi rasis, anti rasialis, tidak warna kulit menjadi perbedaan dan terjadi perseteruan. Sungguhnya perintah Allah tidak demikian. Dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita, Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin." Jadi ini larangan untuk bersikap rasis di antara kita, bahwa di antara tanda kuasanya untuk menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulit. Jadi Allah sudah menggariskan akan ada berlain-lainan warna kulit kita nggak sama. Sungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang lil alamin, orang yang mengetahui. Jadi rujukan Al-Quran terhadap fenomena alaman tidak dimaksudkan untuk mengajarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan. Al-Quran bukan kitab sains. Kandungan ayat kauniyah dimaksudkan antara lain sebagai sarana untuk mengenal Allah dan kekuasaannya serta menambah keimanan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah itu ada bertingkat-tingkat. Mengenal Allah sebatas huruf saja, mengenal Allah. Abu Jahal saja kenal Allah, namanya saja. Namun demikian, bukan itu yang dimaksudkan. Allah mengingatkan, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fahya bihi bil ardh min ba'di mutiha fayaquluna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Dan sungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, orang jahiliyah ditanya, siapakah yang menurunkan air dari langit, menghidupkan air itu di bumi? Mohon izin Pak Restu, mohon izin Pak Restu, mungkin bisa disederhanakan lagi nanti karena maka sudah banyak yang bertanya. Baik, Allah itu segala sesuatu Allah. Jadi mengenal Allah, mereka kenal, tapi sungguhnya mereka hanya mengenal sebatas mengenal saja.
Maka sungguh yang takut pada Allah, innama yakhsyallahi min ibadil ulama, innallaha azizul ghafur. Sungguh yang takut pada Allah adalah hamba-hamba, mereka adalah para ulama. Sebagai penutup saja, para genetik ini, bahwa apakah klien genetik, maka terkait dengan klien genetik, pertanyaan apakah klien genetik itu atas kemauan kita, atau klien genetik atas kehendak perbuatan kita, atau atas intervensi kita. Maka sebenarnya kita harus melihat bahwa klien genetik itu ada di mana, bahwa hidup kita ada di lingkaran yang keterbangsaan, ya terlahir laki-laki, ada yang terlahir perempuan, kita nggak bisa terbang, kita hanya bisa berjalan, itu adalah kita di lingkaran yang tidak kita kuasai, sementara kita hidup juga ada di lingkaran yang kita bisa kuasai. Itulah pilihan hidup kita, di mana itu ada konsekuensinya dan ada pahala dan dosa di situ. Maka klien genetik, saya penutupnya, Ustaz, klien genetik merupakan kodok yang terjadi pada prosedur kemampuan kita, ujian bagi manusia. Sikap kita adalah bahwa upaya menyiapkan kondisi terbaik agar berlangsungnya proses alamiah dari itu dengan baik, mencegah munculnya faktor pencetus dan ikhtiar bagi yang punya riwayat klien genetik. Maka kita tahu di situ, sampai penutup, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan kemampuannya dan kesanggupannya. Maka anak yang dengan kelainan genetik yang spesial, yang berkebutuhan khusus, merupakan amanah Allah sebagai cinta Allah pada hambanya untuk menyambut jannahnya dengan lebih bersabar, kuat iman dan Islamnya, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparannya Bapak Restu ya. Ini luar biasa sekali kalau kita ngomongin masalah penciptaan ini, bikin kita bertasbih ya, Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Karena emang Rabbana ma khalaqta hadza batila, emang nggak sia-sia ini, bukan untuk sia-sia gitu ya. Baik, mungkin kita masuk langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab. Yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Prof. Fazli Jalal untuk memberikan komentarnya. Kami persilahkan waktunya, Prof. Ya, terima kasih Pak Fendi. Pertama ya, kita bersyukur ya, Masya Allah ya, kita kayak mendengar kuliah tingkat dunia ini dalam 40 menit, ilmu yang lebih dari 1 semester disajikan dengan menarik oleh Bapak Dr. Restu ya. Terima kasih Dr. Restu. Pertanyaan saya 2. Satu, terhadap bagaimana kita mengenal potensi dari anak yang lahir dengan kelainan genetik ya, yang terefleksi apakah dalam bentuk autis atau dalam bentuk Down syndrome dan berbagai variasi itu. Yang tadi ayat mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam bentuk yang terbaik. Nah, di sini sering kita menduga karena pengalaman empiris manusia, seakan-akan mereka ini punya kekurangan-kekurangan, timbul stigma, timbul pengacuhan ya, atau pembiaran. Jangan-jangan akhirnya potensi yang sebetulnya sudah ditanamkan oleh Yang Maha Kuasa kepada mereka ini tidak berhasil kita gali, tidak berhasil kita temukan, dan tentu manusia dan kemanusiaan akan rugi. Yang kedua, tadi saya lihat Pak Usman juga menanyakan yang sama ya. Banyak hal-hal yang dalam satu ayat dikatakan seperti A. Misalnya tadi, begitu sudah siap untuk pembuahan atau sudah pubertas, maka segeralah menikah. Sementara ilmu-ilmu dari sudut kebidanan, kandungan, ketidaksiapan rahim, betapa mungkinnya anak-anak kalau pada usia yang terlalu muda tadi, waktu dikandung oleh ibu yang masih berumur ya di bawah dari kesiapan fisiologis yang maksimal dalam mengandung, bukan dalam faktor genetiknya tadi, ini membuat pemerintah dan ilmu pengetahuan menganjurkan agar lebih baik pernikahan itu ditunda sampai ibunya siap, baik secara fisiologis, fungsionalisasi, tapi juga secara psikologis ya, karena betapa rawannya menjadi orang tua yang tidak sibuk dan tidak matang secara psikologis tadi. Nah, dalam tarik menarik antara dua perintah ini, bagaimana cara kita menghadapinya, Pak Ustadz ya?
Jadi itu dua pertanyaan saya. Bagaimana menggali, menimba, menghargai anak-anak dengan kelainan genetik yang tentu ada rahasia yang diberikan oleh Allah. Seberapa jauh kita mengenal dan memaksimalkan peluang menemukan yang terbaik di diri mereka. Dan kemudian bagaimana antara satu ayat dengan ayat lain yang merujuk kepada tujuan yang agak berbeda. Misalnya tadi segerakan menikah, tapi jangan meninggalkan gerasi yang lemah di kemudian hari. Salah satu adalah kesiapan orang tua waktu mereka menentukan kapan istrinya mau hamil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Restu untuk menjawab. Baik, terima kasih Prof. Fazli. Mohon izin menjawab. Jadi terkait dengan potensi, memang sesungguhnya kita yang harus menggalinya, menyediakan fasilitasnya. Jadi saya tahun 98 sempat keliling Prof di Jepang itu, dikelilingkan dari anak-anak autis. Mereka ada sekolahnya khusus, di terapi khusus. Jadi mereka yang tidak perlu di lingkungan, mereka diajari bagaimana berkuda. Dari mulai yang satu megang, jadi berbagi. Jadi gini, artinya mereka harus dicarikan tempat untuk berekspresi dan dibimbing. Dan dicarikan wahana. Dalam genetik, Prof. Jadi hijrah dalam bahasa Islam, hijrah itu berpindah tempat, merubah lingkungan. Kalau dalam genetik itu micro environment, milieu, niche, itu penting. Perubahan lingkungan, niche, micro environment, atau kalau kita ya lingkungan yang sangat kondusif, itu akan namanya, kalau gen kita itu seperti saklar, on off, jadi meng-on-kan gen yang positif gitu. Jadi sebenarnya sudah ada jaringan-jaringan dalam otak kita, dalam siapapun, termasuk anak yang ada kekurangan dan spesial tadi, itu sebenarnya sudah ada mekanisme yang sama dengan kita. Sehingga perlu lingkungan, perlu milieu, perlu tadi kalau dalam genetik itu micro environment atau niche dalam stem cell gitu, untuk kemudian dia berubah sesuai dengan lingkungan itu. Jadi kalau lingkungan mendukung, disupport, di manage, diatur, dia akan muncul potensi yang ada. Nah, potensi itulah kemudian jadilah manusia yang mandiri, yang punya keunggulan, yang tidak membebani masyarakat, bahkan keistimewaan kita dapatkan. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kita, bagaimana menciptakan kondisi anak-anak yang seperti itu dengan sekolah khusus, perlakuan khusus, dan kemudian ada treatment-treatment tertentu yang kemudian akan memunculkan, ibaratnya tadi, kan gen positif. Jadi gen itu ada seperti saklar, on dan off gitu. Kalau di on kan yang positif, udah itu akan nyala gitu. Nah, kita bagaimana yang meng-on-kan positif? Yang positif. Jadi positif. Kalau kita positive thinking, lingkungan positif, lingkungan baik, lifestyle-nya baik, insya Allah gen positif yang on. Sementara kalau habitnya jelek, lingkungan jelek, kondisi buruk, dia meng-on-kan gen yang jelek gitu. Nah, maka itu sama-sama anak kembar misalnya, ternyata satunya atau punya potensi penyakit genetik yang sama, tapi yang satu tidak muncul, satu muncul. Kenapa? Karena lingkungannya dia on-kan yang mana, dia off-kan yang kedua, Prof. Bagaimana mensinkronkan, Prof, terkait dengan perintah Allah ini? Kalau terkait dengan fisiologi tadi, dengan mekanisme dalam tubuh, jadi sesungguhnya potensi seorang wanita yang sudah ovulasi, kan, itu secara substansi saja itu bisa dibuahi, gitu kan. Namun demikian, karena menikah itu kan bukan faktor biologis saja, faktor psikologis, faktor sosial, banyak faktor, maka kondisi itu yang harus diciptakan juga. Kalau ternyata kemudian dia mendapatkan seorang laki-laki soleh, yang mapan, yang kemudian bertanggung jawab, kemudian dia siapkan semuanya, saya kira tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah yang dapat seusia, ya sama-sama teman SMA, SMP, teman SMA, ya bermasalah itu nanti hasilnya, karena faktor sosial ekonomi bermasalah. Jadi sesungguhnya kalau semuanya kondisinya normal, secara fisiologinya sudah siap. Nah, kemudian kita tidak bisa kemudian mengkonfrontir antara dua ayat, yang satunya bahwa ini kita harus mewariskan generasi yang kuat, yang hebat, gitu kan. Sementara yang satu lagi harus ditunda nih, jangan hamil dulu, kan. Nah, itu adalah faktor kita, mungkin faktor sosial politik, sosial ekonomi yang bermasalah kita. Jadi saling tumbang kelindan, saling beroverlap gitu.
bahwa faktor tadi menikah itu tidak faktor tunggal, bukan hanya kajian biologis saja, namun kajian sosial, kajian psikologis dan sebagainya, maka harus disinkronkan agar supaya tadi tidak menunda-nunda sekali, juga tidak mempercepat sekali, gitu. Tapi ya sedang-sedang saja. Yang sudah mapan, sudah lulus dokter, gitu kan, dapatnya sudah mapan ekonominya, ya setidaknya itu. Dan ketika sudah jadi calon dokter lagi magang di rumah sakit, sudah dapat jodoh. Kalau seorang bapak yang tahu anak perempuannya sudah punya jodoh, sudah magang di rumah sakit, walaupun belum baiat dokter, nikahkan saja nggak apa-apa. Nanti yang bertanggung jawab suaminya. Gitu. Itu Prof. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Restu. Baik, terima kasih Pak Restu. Ini jawaban Pak Restu sudah mengakomodir sejumlah pertanyaan yang masuk juga ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain saya coba sederhanakan saja ya. Di antaranya ada pertanyaan nih, kalau saya sederhanakan, ada yang pertama, apakah sperma X dan Y yang Pak Restu tadi sebutkan tadi itu juga berpengaruh kepada sifat atau karakter anak, gitu ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pandangan Islam dengan adanya penapisan genetik pranikah sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan keturunan yang fit tanpa kelainan genetik. Ini bagaimana pandangan Islam? Baik, itu barangkali Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi sperma itu ada X dan Y secara kromosomnya gitu. Namun demikian secara visual kita sebenarnya sulit membedakan itu kan. Kemudian kalau toh kita periksa dengan teknik tertentu dan ketemu X ya, tapi kan sudah kita matikan, nggak bisa kita insert kalau ada yang diambil satu, ketika ada seorang laki-laki yang terbatas spermanya dan ovumnya dari ibunya mungkin bermasalah, nggak bisa diovulasi, terbatas sedikit, maka ada nama ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi ibunya diperovulasi, diambil ovumnya. Nah, sperma ayah ini diseleksi. Cara seleksinya hanya secara global. Ada namanya swim up, disuruh berlomba lari, berlomba berenang. Yang berenang duluan, yang ke atas itu ditangkap. Gitu. Nah, itu yang kemudian difertilisasi secara in vitro. Atau kemudian dicari, kalau cuma terbatas satu, nanti diseleksi aja yang paling bagus gerakannya. Gitu. Jadi hanya sebatas itu. Udah ditangkap satu, diinjeksikan. Satu ovum ditangkap, satu sperma ditangkap, diinjeksikan. Namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Itu bisa terjadi. Namun itu kan boleh batu zon, sangka kita yang insya Allah gitu. Mudah-mudahan ini yang terbaik gitu. Tapi tidak bisa kita pastikan. Kemudian penapisan. Nah, tadi langsung dengan penapisan genetik juga. Penapisan genetik adalah pertama kali ketika ada seorang yang ingin punya anak, kemudian dia punya sejarah. Misalnya sejarah keponakannya atau orang tuanya, omnya dan sebagainya yang punya sejarah seperti itu, maka kita bisa melakukan konseling genetik gitu. Kita tanya, diperiksa, kemudian dibuat nanti pedigree, dicari riwayatnya. Riwayat itu dalam bentuk skema, silsilah keluarga. Silsilah keluarga kemudian akan memprediksi yang akan datang. Jadi kita itu bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar kita dalam Islam kan kita hanya ikhtiar itu. Tapi sungguhnya sadarilah yang bahwa pembuahan X dan Y itu tidak di luar kuasa kita. Kemudian sampai bisa kita buahi dengan ICSI tadi, bisa kita buahi. Tapi menempelkan ke dinding rahim wanita tadi, itu juga tidak kuasa kita. Kita hanya memberlakukan kondisi agar supaya layak. Namanya nidasi atau implantasi. Tapi toh kadang-kadang gugur juga. Nah, itu artinya kita sadar yang tadi bahwa itu di lingkaran di mana kita tidak menguasai hal tersebut, maka itu adalah ketentuan Allah SWT. Kita serahkan kepada Allah SWT. Demikian, Ustaz. Insya Allah luar biasa pemaparannya ini. Ini bagi saya yang terbiasa belajar ilmu klasik ya Pak ya, fikih-fikih klasik, kitab-kitab klasik, begitu mendengar pemaparan ini jadi terbuka, begitu luar biasa sekali. Nah, ketika berbicara masalah seputar ilmu biologi begitu Pak ya. Sebenarnya saya tuh punya kesan tersendiri terhadap orang-orang yang belajar ilmu biologi. Apa itu? Yakni ilmu biologi itu menyelamatkan hidup seseorang. Jadi saya pernah punya pengalaman gitu waktu di Pakistan itu ada senior saya yang dia dulu sempat vokal gitu ya, mengatakan bahwasanya tes DNA-nya Osama bin Laden ketika penangkapan di Jalalabad itu nggak valid katanya gitu. Itu nggak benar. Nah, dia hampir ditangkap tuh sama intelnya Pakistan ya. Tapi kemudian dicoba dibantu oleh KBRI dan dia ternyata mencoba untuk elaborasi
dari kacamata ilmu biologi dan selamat dia nggak jadi deportasi. Nah itu kesan saya waktu itu. Ya ini luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Restu yang buat saya ini ada ilmu baru sebenarnya. Waktu yang sangat singkat sekali, namun kita bisa membawa oleh-oleh yang banyak ini setelah acara ini barangkali. Ya barangkali masih ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dari para hadirin. Baik, saya rasa tidak ada lagi Pak ini pertanyaannya. Maka Pak Endi. Oh ya, Dr. Endi barangkali silakan. Unmute Pak. Nggak bisa bu. Iya, terima kasih. Makasih tadi nggak bisa buka soalnya nggak bisa unmute. Ya mungkin sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini satu paparan yang sangat menarik ya. Dan ini satu rangsangan yang menarik untuk ini anak-anak sekalian yang mahasiswa ya, untuk melakukan riset-riset ke depan ya, baik dalam tingkat sains maupun nanti dalam tingkat aplikasinya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah genetik, ini kan adalah salah satu kita bicara generasi yang mendatang. Ya, prinsipnya dalam Islam itu, jadi saya mungkin hanya menambahkan saja, komen saja ya, bahwasanya dalam Quran disebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi itu yang paling standar ya. Namun demikian untuk mencapai takwa itu memang ada banyak aspek ya, di samping aspek-aspek memang ruhani yang kita pahami selama ini, ada aspek intelektual, ada aspek sosial ya, kemudian antara lain adalah dukungan dari aspek biologis. Dan ini merupakan satu bidang yang dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Ya, jadi nanti anak-anak sekalian silahkan melakukan penelitian lebih lanjut ya, sepanjang itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya, kalau dalam istilah para ulama itu adalah li salahid dunya wal akhirah. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini adalah salah satunya. Karena ada indikasi lain juga dari hadis Nabi SAW misalnya mengatakan hiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ya, para ulama ini menjelaskan panjang lebar. Artinya adalah yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah dan yang terbaik di antara kalian ketika sudah Islam apabila paham agamanya. Jadi ada satu isyarat dari Nabi SAW bahwasanya ketika dulu masa jahiliyah itu artinya kan dia belum Islam. Ya. Dan setiap orang ketika sudah masuk Islam bisa jadi baik ketika dia kemudian paham agamanya. Tapi ada orang yang dulunya lebih baik, ketika kemudian paham agamanya di Islam juga akan lebih baik. Jadi ada isyarat semacam bahwasanya ada faktor genetik di situ. Ya, bahwasanya yang orang sudah dasarnya, sudah kalau bahasa Betawinya dari sononya baik gitu ya, dirangsang sedikit saja dia akan jadi lebih baik. Ya, jadi di sini makanya ada faktor-faktor yang memang menjadi hal yang patut untuk kita teliti lebih lanjut. Ya, Nabi SAW juga mengakui hal ini. Dalam hadis lain beliau bersabda tun ka'khul mar'ah li arba'in. Ya, wanita itu dinikahi dari 4 hal. Salah satunya adalah linasabiha, dari keturunannya. Dan Nabi tidak menolak. Ya, meskipun beliau mengatakan faswar bidatidin taribat yadak. Pilih yang agamanya baik, maka engkau akan hidup lapang nantinya ya. Tapi kan Nabi tidak menolak orang untuk melakukan seleksi yang lain ya, seleksi dari seksi keturunannya, seleksi dari kecantikannya, seleksi dari hartanya itu tidak ditolak ya. Tapi agama adalah satu hal yang utama ya. Jadi seperti tadi ya, ketika saya mengatakan yang terbaik jahiliyah, kemudian di Islam juga akan jadi terbaik ya. Ini juga satu isyarat yang sangat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis ya. Para ulama mengatakan bahwasanya inna akraman nas minal hadis linasab wal ma'adin wal usul. Jadi manusia itu adalah bagaikan seperti nasab, seperti ma'adin ya, seperti barang tambang dan seperti pokok dari pohon. Pokok-pokok dari pohon. Jadi makanya ini satu kajian yang sangat menarik ya. Dan dalam Quran juga disebutkan misalnya doa Nabi Nuh ya, antara lain beliau menyebutkan Rabbil tazar 'alal ardi minal kafirin dayar.
innaka nadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafara. Ya. Nabi Nuh berdoa bahwasanya jangan engkau tinggalkan di bumi ini seorang kafir pun, seorang pun, ya, karena Nabi Nuh sudah berdakwah hampir 1000 tahun dan itu banyak yang ingkar. Kemudian berdoa seperti itu, ya, karena apabila engkau tinggalkan salah satu dari orang kafir itu, wala yalidu, maka mereka tidaklah melahirkan illa fajran kafar, kecuali orang-orang yang dia durhaka dan dia kafir. Ya, kita tidak bahas tafsir ayat ini, tapi ada kata-kata yang penting, wala yalidu, dan tidak melahirkan. Ya, para ulama dulu menafsirkan itu sebagai dia tidak melahirkan sebuah generasi, dia tidak menimbulkan generasi. Tapi bagi kita sekarang, ya, terutama adik-adik yang di bidang kaitan medis, ya, bahkan nanti akan masuk ke biomedik, lalu masuk ke genetik, ya, bioengineering dan sebagainya, ini satu kajian yang menarik. Ya, karena bagaimana tidak melahirkan sebuah generasi itu, apakah faktor lingkungan pendidikan saja ataukah ada faktor-faktor yang lain yang kaitannya dengan genetik. Ya. Jadi saya kira itu. Kemudian tadi tambahan mengenai pernikahan tadi, ya, anjuran pernikahan itu memang Nabi SAW mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, kepada para pemuda bagi siapa yang sudah ba'ah. Nah, ini juga nanti kajian yang menarik lagi. Apa yang sebetulnya disebut dengan ba'ah? Ya, anjuran untuk cepat menikah bagi yang sudah ba'ah. Ya. Nah, ini mungkin kajian yang lain, ya. Jadi di sini dari kajian ini ada timbul beberapa poin-poin penting yang nanti akan bisa dikembangkan lagi, dan ini tantangan bagi kita, ya, terutama bagi anak-anak sekalian supaya terus mengkaji ilmu, dan ilmu ini adalah bagian dari ilmu Allah yang tidak terpisahkan, baik Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun ilmu yang anak-anak sekalian pelajari sehari-hari nanti di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada yang tertinggal pertanyaan-pertanyaan kita. Ada Iya. Bu Sri Utami. Iya, tadi Oh, saya sempat terlempar waktu tengah-tengah itu, tengah-tengah Oh. pemaparan. Jadi, ya, antenna saya unstable tadi. Ya, pertanyaan dari Bu Sri tadi, bagaimana hukum dan etika terminasi karena indikasi kelainan, dari Dr. Sri Utami. Silakan, Bapak. Iya, Bu. Jadi pertama kali memang dalam konseling genetik itu bisa pre sebelum nidasi atau sebelum terjadi bahkan sebelum PGD, prenatal genetic diagnosis. Prenatal genetic diagnosis prenatal itu. Nah, tapi kalau prenatalnya sudah diambil dari GVS sampling yang kemudian dia sudah usia katakanlah 4 bulan ke atas, itu haram kalau determinasi walaupun dia tahu. Nah, apabila kurang dari 120 hari atau kurang 4 bulan, ya itu ada beberapa pendapat, itu bisa mungkin tanya Ustadz Endi nih, Pak Endi, Pak Firman, bagaimana hukum terminasi. Misalnya terminasi itu ada ketika PGD, prenatal diagnosis, faktanya itu bisa di awal masih dalam tabung, misalnya bayi tabung itu ketahuan diambil satu blastomernya, diperiksa, nggak jadi diimplantasikan, itu masih bisa. Tapi kalau sudah implantasi, sudah nidasi, sudah nempel, kemudian diambil sudah ada filusnya, ada fili-fili koreon dari si fetus, diambil sampel selnya, itu sudah berapa hari masalahnya. Karena itu ada hukum-hukum tertentu dalam Islam, dan ada dua pandangan saya kira, yang membolehkan atau yang tidak. Saya kira nanti bisa lebih detail jawabannya. Jadi dari saya mungkin itu lihat faktanya dulu, dan nanti dicari dalil seberapa. Ini zon atau golapatu zon, genetik artinya hasil rangkaian, misalnya kita buat karyotyping, ambil sampel tadi karyosintesis atau chorion sampling dari filinya di peta peta genetik karyotype, kemudian keluar sindrom Down misalnya. Apakah sindrom Down sudah harus diterminasi? Atau sebatas mana boleh terminasinya? Ini juga menjadi kajian tertentu. Jadi kalau sangat fatal, sangat mudah, tidak mungkin dia hidup, nah kemungkinan potensi hidupnya tidak ada, itu menurut saya yang dibolehkan. Tapi kemungkinan dia potensi hidup masih standar, itu yang mungkin penyakit genetik yang seperti itu yang tidak boleh diterminasi. Yang sangat fatal itu, misalnya ada cystic fibrosis atau apa yang kalau terlahir itu pasti akan atau hal lain yang menyebabkan kematian atau fatal, itu mungkin bisa terjadi. Itu mungkin tanggapan saya, Pak. Nanti bisa ditambahkan.
Ya. Itu satu lagi ada Faustin, Angel, barangkali. Kalau masih ada waktu. Ya mungkin kita tambahkan 3 menit barangkali cukup Pak untuk menjawab. Faustin, silakan. Mungkin raise hand itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya Berbagi Rani. boleh. Saya Rani, mamahnya dari Faustin. Anak saya penyandang Angelman syndrome, kelainan kromosom 15. Ada delesi 4,9 MB di kromosom 15. Nah, saya tertarik sekali nih, maksudnya manfaat banget share ilmunya, karena selama ini orang tua dengan anak-anak kelainan genetik itu sering sekali dianggap bahwa anak-anak itu adalah dosa dari orang tuanya, seperti itu. Dan kita tuh sering sekali mendapat bulian dari orang-orang di luar sana. Apalagi kan anak-anak kelainan genetik itu kan tampilan fisiknya itu ada yang macam-macam ya. Karena kebetulan saya ini tergabung di Indonesia Rare Disorder. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang gabung. Terus saya juga gabung di komunitas Angelman Syndrome. Itu fisiknya itu macam-macam gitu. Ada yang Ehlers-Danlos syndrome seperti apa, seperti itu kita mengalami bulian yang luar biasa. Dan tugas kami itu selama ini adalah mengedukasi mereka bahwa anak-anak ini adalah titipan Allah dan ini bukan aib seperti itu. Tapi masih banyak yang seperti itu, dan memang penerimaan di awal untuk anak ini adalah susah gitu. Memang itu penerimaan, makanya saya merasa tercerahkan dengan ilmu dari Ustadz tadi bahwa ini adalah kodok, ini adalah gift dari Allah seperti ini gitu. Jadi ya itu aja yang bisa kita terima gitu, dan terima kasih banyak gitu kan sudah tercerahkan, ilmunya luar biasa sekali ini buat saya dan teman-teman yang ada di sini dari Rare Indonesia Rare Disorder sudah bergabung seperti itu Ustadz. Jadi memang masalahnya adalah di penerimaan awal, karena ada beberapa dokter waktu itu ketika dilihat di kandungan ada yang sudah terlihat bentuk fisiknya beda, mereka menganjurkan untuk diaborsi seperti itu kan. Terus kalau yang lain-lain biasanya masalahnya sekarang adalah kita terkendala di fasilitas. Karena anak-anak ini kebanyakan pakai BPJS kan. Nah, mereka untuk berobat, untuk mentegakkan diagnosa ini mereka butuh biaya yang luar biasa besar karena cek kromosom itu ada yang tidak bisa dilakukan di Indonesia dan itu pemerintah tidak mengcover kesulitannya, dan belum lagi tempat terapinya, belum lagi untuk karena mereka rata-rata punya penyakit. Baik, Ibu, mohon maaf, mungkin bisa disederhanakan lagi. Jadi mungkin dari sini saya bisa minta tolong disambung lidahkan ke pihak yang lebih kompeten untuk masalah anak-anak spesial ini gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahan saya mungkin Ibu tetap semangat, bersabar, dan insya Allah itu sudah dapatkan kunci surga. Insya Allah Ibu, teman-teman yang mendapatkan amanah dari Allah itu, insya Allah sudah diberikan kunci surga dengan adanya anak yang luar biasa itu. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih tanggapannya Dr. Restu. Dan selanjutnya kita sudah masuk jam 8 ini lewat ya, 10. Jadi langsung saja barangkali kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya, tambahan ilmu untuk kita. Baik, nanti bisa diimplementasikan ya. Dan terima kasih banyak waktunya kepada Dr. Restu dan kepada para hadirin semua yang hadir. Saya di sini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan barangkali sepanjang acara. Dan selanjutnya kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.